Ya, jadi saya akan sharing tentang stem cell terapi. Kita tahu bahwa kondisi sekarang ini itu banyak sekali orang yang kena sakit ya. Nggak pernah kan dengar bahwa ada rumah sakit yang tutup gitu. Biasanya rumah sakit itu yang tadinya klinik itu menjadi besar, menjadi rumah sakit. Yang tadinya hanya rumah sakit ibu anak menjadi rumah sakit umum ya. Pokoknya semua yang berkaitan dengan kesehatan itu berkembang sangat pesat. Apalagi setelah pandemi ini ya. Setelah pandemi ini tuh justru semakin banyak yang sakit ya. Entah itu karena kan ada pemberitahuan tentang vaksin gitu ya. Ternyata vaksin itu menyebabkan efek sampingnya adalah ada yang kena kanker, ada yang sebagainya gitu ya. Jadi saya akan cerita tentang stem cell terapi ya. Jadi kita tahu stem cell itu adalah pabrik sel. Jadi gini, awalnya itu kalau misalnya pada saat terjadinya pertemuan antara sel telur dan sperma, nah, itu kan dari sel ayah dan sel ibu menjadi sebuah sel, satu sel. Nah, sel itu membelah. Nah, sel itu adalah sel induk, teman-teman. Itulah asli dari stem cell itu. Membelah, 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 kemudian ada yang menjadi organ, otak, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi jantung, ada yang menjadi kulit, ada yang menjadi tulang, sebagainya. Nah, itu awalnya adalah dari namanya pabrik sel ini, stem cell ini, ya. Nah, stem cell ini adalah awal dari semua jenis sel yang ada dalam tubuh kita itu diawali dari stem cell ini. Jadi stem cell ini adalah induknya sel. Nah, nah kita tahu bahwa dalam sehari ya kita tahu bahwa jumlah sel itu banyak banget dari tubuh kita, triliunan ya, karena sel kan sangat-sangat kecil. Ya, sangat kecil, jadi triliunan, 60 sampai 100 triliun. Kita nggak bisa bayangin itu seperti apa triliunan. Kita ambil kulit kita yang terlupas saja itu mungkin sudah miliaran ya, miliaran sel ya, banyak banget ya. Nah, ternyata tubuh kita itu kan mengalami yang namanya regenerasi ya. Jadi sel itu ada usianya. Jadi dia pertama dia membelah, ya kan membelah kemudian dia tumbuh sekian kurang lebih mungkin 30 hari atau berapa lagi dia mati. Kemudian digantikan sel baru. Nah, kematian sel ini itu bisa mencapai 432 miliar sel. Nah, setiap berganti setiap saat. Berbeda-beda di setiap organ, ya. Misalnya otak itu dalam satu hari bisa kehilangan 190 ribu sel. Ya, banyak ya. Maka kenapa semakin tua kita semakin pikun? Nah, kenapa? Karena otak kita semakin banyak yang mati. Ya, kalau misalnya otak mati semua gimana? Ya sudah, kita nggak ada otaknya, berarti kan tidak berotak. Ya. Nah, kemudian darah berapa? Darah itu sampai 2 juta sel per detik. Bayangin ya, per detik ya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya dalam 1 jam tinggal kalikan aja berapa itu? Ya, kulit itu 40 ribu sel. Nah, kematian-kematian sel ini itu harus diganti dengan sel yang baru. Nah, yang ganti siapa? Yaitu stem cell tadi itu. Ya, induk sel tadi itu yang menggantikan. Jadi fungsi dari stem cell itu dari induk sel itu adalah untuk menggantikan sel-sel yang mati ini, ya kan? Permasalahannya, ya, semakin usianya kita dewasa, si induk sel kita itu semakin sedikit. Jadi misalnya anak bayi itu dia satu induk sel itu bisa mengcover 10 ribu. Ya, kenapa kalau misalnya anak kecil sakit, jatuh atau apa gitu ya, itu cepat sembuh. Karena apa? Karena endoselnya itu hanya mengcover sedikit gitu. Tapi semakin remaja, semakin dewasa bagi lansia, satu endosel hanya 2 juta ya. Jadi satu endosel itu untuk 2 juta. Jadi kan sangat-sangat sedikit. Maka akan banyak sekali kematian-kematian sel pada saat semakin kita lansia ya. Nah, di sini siapa yang lansia ya? Siapa yang lansia boleh nggak? Lansia tahu kan? Lanjut usia. 60 tahun. Oh, 60 tahun ya. Kalau saya nggak kenal lansia Saya ya. lansia kali ya. Saya nggak kenal lansia ya. Saya nggak kenal pensiun. Saya nggak kenal lansia. Pokoknya tidak ada kata pensiun. Karena kita bilang kita lansia gitu, kita lanjut usia, tubuh kita akan ngikutin apa yang menjadi pikiran kita ya. Jadi jangan bilang lansia. Kita masih tetap muda, semangat muda, gitu ya. Oke, nah Setuju. lanjut, setuju ya. Nah ini contoh ya. Jadi ini stem cell. Aslinya tuh seperti ini. Jadi stem cell itu dilakukan diambil dari biasanya sumsum tulang belakang. Misalnya yang sakit mana? Misalnya yang sakit lutut gitu ya. Nah,
stem cellnya diambil dari tulang belakang, kemudian dikembangbiakkan di laboratorium sehingga menjadi banyak, dipisah-pisahkan antara yang induk dan sel induk dan bukan. Kemudian setelah itu disuntikkan kepada daerah yang sakit, ya. Jadi targetnya jelas itu ya. Nah ini kita lihat, mau lihat ya, bentar aja ya. Bisa nggak nih? Oh nggak bisa, sorry. Jadi ini saya ceritakan aja. Ini nggak bisa karena ini ternyata ininya background, apa namanya PowerPoint-nya itu sebagai background, jadi nggak bisa. Ya, jadi ditunjuk nanti disuntikkan ke lutut misalnya. Nah di lutut itulah dia akan menggantikan sel-sel yang rusak yang di lutut. Ini terutama Hmm. untuk para kaum ibu ya. Kaum ibu itu kan biasanya masalah di lutut. Kenapa sih? Karena kan yang paling banyak kehilangan apa namanya kalsium Kalsium. ya dari tulang karena ibu-ibu kan melahirkan ya. Nah, jadi banyak kesedot ke anaknya kelihatannya gitu ya. Nah, ternyata berapa sih ini stem cell? Nah, stem cell ini sangat ini ya, apa namanya? Sekarang ini menjadi tren ya. Menjadi tren karena ini teknologi katakanlah termasuk baru lah ya. Teknologi baru. Karena apa? Eh, teknologi baru ini digunakan saat ini jadi masih dikembangkan terus. Nah, biayanya karena masih baru jadi masih sangat mahal ya. Satu stem cell aja kalau di Indonesia kalau kalau nggak salah satu kali terapi 150 juta ya. Itu hanya untuk satu. Nah, kalau tergantung dari berapa sel, berapa jumlah selnya yang ingin didapatkan sebenarnya hitungannya gitu. Kalau di RSCM itu setahu saya itu per kilogram berat badan. Nah, katakanlah 1 kilogram berat badan itu 2 juta. Jadi kalau misalnya berat kita 50 kilo berarti 100 juta dong untuk ini ya. Nah, ini nak sampai 600 juta. Ya, ini kalau menurut teman-teman ini 600 juta itu mahal atau murah? Mahal. Mahal ya. Mahal karena kita nggak bisa bayar. Kalau kita bisa bayar murah ya. Iya. Tapi kalau misalnya ini untuk kesehatan gitu ya, ya Hmm. tetap aja mahal sebenarnya meskipun kita punya uang banyak ya hitungannya ya. Nah, saya mau nggak saya kasih tahu ada satu alternatif yang harganya itu jauh lebih murah. Tapi ini sangat bisa menggantikan, ya bukan menggantikan ya, alternatif untuk stem cell. Jadi fungsinya mirip dengan stem cell. Ya. Nah, alternatifnya apa? Nah, ini tidak perlu prosedur khusus yang harus disuntik-suntik sakit gitu ya. Nah, ini saya kenalkan ini untuk alternatif stem cell. Ya, alternatif stem cell. Dan apa sih? Nah, ini adalah sebuah produk yang namanya SOP Subarasi. Ini produk dari Jepang, dari farmasi Jepang ya. Namanya SOP Subarasi Salmon Ovari Peptide Subarasi. Subarasi itu artinya hebat katanya yang bisa bahasa Jepang ya. Saya belum bisa bahasa Jepang. Jadi saya ngikutin aja ya. Nah, Salmon Ovari Peptide itu dari mana? Dari selaput telur ikan salmon. Marin placenta ikan salmon ya. Jadi itu bukan dari ikan salmonnya. Jadi kalau misalnya saya mau ini deh, kalau gitu saya makan salmon aja deh di sini gitu kan. Nggak bisa karena itu bukan salmonnya. Tapi selaput telur. Jadi bayangin telur salmon kan kecil-kecil ya. Itu bukan telurnya yang diambil, tapi selaputnya. Selaput telur ikan salmon namanya marin placenta. Kita tahu bahwa placenta adalah sumber dari stem cell. Misalnya kalau misalnya kita dulu kan kalau melahirkan gitu kan ada ininya plasentanya ya. Plasentanya kan sekarang kalau bisa malah justru dibangkan, artinya disimpan ya. Di sini di bank plasenta. Tujuannya apa? Tujuannya nanti kalau misalnya kita bisa ambil sel induknya. Kalau misalnya kita sakit itu kan sama, selnya sama dengan tubuh kita, dengan plasenta kita itu sama, maka itu akan memudahkan ya. Nah, ini adalah SOP Subarasi. Nah, SOP Subarasi ini isinya apa sih? Nah, isinya ada triple peptide. Nah, triple peptide apa? Pertama saluran ovari peptide, kemudian sarden peptide dan fruit flow. Fruit flow itu adalah apa namanya? Selaput biji tomat. Ya, jadi bukan bukan tomatnya tapi biji tomatnya. Bayangin ya, ini selaput biji tomatnya ini yang diambil, bukan tomatnya. Ya, jadi ini adalah dan ukurannya itu sangat kecil ya, hanya 600 Dalton. 600 Dalton itu sangat kecil. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kita minum ini diminum ya, teman-teman ya, ini diminum. Jadi bukan disuntikkan seperti tadi yang stem cell, ini diminum. Ya, jadi ini sangat sangat enak
karena sangat kecil sehingga itu sangat mudah sekali untuk diserap oleh tubuh kita. Ya. Nah, isinya apa aja sih? Isinya ada marin plasenta, ada kondriotin, ada nucleic acid, ada amino acid, kolagen, glutathione ya. Banyak lah isinya banyak. Tapi yang utama tadi itu tadi. Ya. Nah, hebatnya apa sih? Nah, hebatnya gini. Jadi kalau untuk subarasi ini itu dia punya yang namanya paten manfaat. Ya, fungsi paten. Ini bukan paten merek ya, teman-teman ya. Tapi ini adalah paten manfaat. Paten manfaat itu apa sih? Paten manfaat itu adalah level paling atas di atas uji klinis. Ya. Jadi kalau di dunia kedokteran, uji klinis itu adalah uji klinis itu udah termasuk tinggi. Tapi uji klinis yang dilakukan berulang-ulang dan menghasilkan hasil yang sama, itu namanya dapat sertifikat paten. Baru patennya baru dikasih sertifikat paten. Ya. Jadi kalau hanya uji klinis sekali, nah itu belum dapat sertifikat paten. Nah, sertifikat paten ini diberikan oleh siapa? Oleh tiga negara, yaitu Jepang, Cina, dan Korea. Ya, ada tiga negara yang telah memberikan sertifikat. Nah, patennya apa sih? Patennya untuk Subarasi ini, produk Subarasi ini satu, ya, regenerasi sel. Sehingga kalau misalnya kita minum Subarasi ini, pasti terjadi regenerasi sel kita. Tapi bukan berarti misalnya gini, kita sakit lutut gitu ya, lutut kita sakit, buat naik tangga aja nggak bisa gitu ya. Terus kita minum ini bukan berarti langsung lutut kita sembuh. Bukan seperti itu. Dari cara kerjanya adalah ini sebagai bahan untuk sel, ya. Kan namanya kita melakukan ada regenerasi sel dalam tubuh kita. Nah, regenerasi sel itu kan butuh bahan supaya ada sel kita untuk tumbuh lagi, untuk berkembang ya. Nah, bahannya apa? Bahannya ini. Nah, bahan ini itu akan memperbaiki sel-sel tubuh kita di mana yang paling lemah. Katakanlah misalnya memang lutut kita sakit, tapi ternyata tubuh kita itu yang paling lemah misalnya di pembuluh darah misalnya. Nah, dia akan memperbaiki di situ dulu. Karena yang tubuh kita kan sangat pinter, dia akan memperbaiki mana yang paling lemah duluan, gitu ya. Ya, jadi tidak bisa kemudian kok saya minum baru sebulan lutut saya masih sakit ya. Ya iya, kemungkinan ada hal-hal lain yang diberesin oleh Subarasi ini, gitu ya. Nah, kemudian minumnya juga tidak bisa sekali sekali minum terus sembuh, enggak juga gitu. Karena ini adalah fungsinya untuk memperbaiki sel. Ya, jadi butuh waktu, butuh proses sesuai dengan kondisi siklus sel tadi itu. Ya, jadi sel yang mati digantikan dengan sel yang baru dengan bahan yang oke, gitu ya, bahan yang aktif, bahan yang bagus, sehingga sel kita menjadi bagus, sel kita menjadi sehat kembali. Nah, itu, ini cara kerjanya. Kemudian paten kedua apa? Memperbaiki sirkulasi darah. Ya, kita tahu bahwa orang-orang Indonesia terutama itu permasalahannya ada di darah. Kenapa? Karena makanan kita itu kan makanan yang enak-enak, ya bener nggak? Eh, ada daging lah, ada santan-santan lah, makan padang, itu kan enak banget ya. Nah, itu kan secara tidak langsung itu akan mempengaruhi pembuluh darah kita menjadi kurang bagus. Nah, dengan ini patennya adalah itu memperbaiki peredaran darah. Kemudian yang ketiga apa? Anti hipertensi. Jadi kalau misalnya teman-teman punya hipertensi, ya karena pembuluh darahnya kurang bagus tadi itu, banyak plak-plak yang di dalam tubuh, maka ini dengan minum ini itu hipertensinya tidak akan melakukan penyesuaian, ya, perbaikan di hipertensi. Kemudian ada yang terakhir adalah mencegah terjadinya pembekuan darah. Ya, pembekuan darah ini sangat-sangat berbahaya sekali ya, teman-teman. Pembekuan darah itu kenapa sih berbahaya? Karena apa? Karena kan darah kita itu mengalir terus ya dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya darah kita membeku, itu kan nggak bisa mengalir. Ya, kalau misalnya dia menyumbat di jantung, apa yang terjadi? Gagal jantung, bener nggak? Meninggal lah, ya kan? Kalau menyumbat di otak, apa yang terjadi? Stroke. Ya, jadi kan kita nggak mau seperti itu ya. Meskipun tetap aja usia kan namanya urusan Tuhan, tapi kan kita harus menjaga tubuh kita menjadi karena ini tubuh kita itu kan pinjaman ya, bukan milik kita gitu yang nggak semua mau kita untuk melakukan
maunya kita seperti apa, tapi harus kita jaga. Gimana cara menjaganya ya? Salah satunya adalah dengan pola hidup yang baik, bagus ya kan, pola makan yang bagus itu. Karena kalau di rumah saya ini saya ada yang namanya polisi kesehatan ya di rumah saya. Nah, polisi kesehatan itu istri saya sendiri ya, yang sangat cerewet tentang masalah kesehatan ya. Karena itu ya, jadi itu harus dijaga ya. Nah, salah satunya adalah dengan ini, dengan Subarasi ini. Salah satunya ini adalah menjaga kesehatan kita. Ya, kenapa? Karena kita berikan badan kita ini yang bukan milik kita, ya pinjaman ini nanti dipertanggungjawabkan sama Tuhan ya, sama Allah gitu. Ngapain kamu sudah dengan saya kasih tubuh ini? Kamu jaga dengan sebagaimana gitu. Nah, ini adalah produk sumber bahan yang sangat bagus untuk kesehatan kita, untuk menjaga tubuh kita menjadi tetap sehat ya. Nah, ini Subarasi. Oke, nah ini adalah salah satu contoh apa namanya pengaruh apa setelah minum Subarasi ya. Ini kebetulan adalah dari istri saya sendiri ya. Ibu Anis mau cerita atau saya yang cerita? Sedikit aja ya, ini bukan gambar saya, tapi ini mau cerita sebelum minum Subarasi, saya mempunyai alopecia areata atau botak koin. Eh, Alhamdulillah setelah minum, karena kan rambut aurat ya, jadi ini pakai rambut orang lain. Setelah minum udah tidak terjadi lagi tuh alopecia areatanya. Jadi botak koin itu bisa disebabkan karena alergi atau autoimun. Dan bedanya dengan botak yang bapak-bapak botak itu, kalau botak koin atau alopecia areata itu bisa disuntik terus tumbuh. Kemudian ini testimoni saya berikutnya ya. Ini nggak sengaja dibuat, jadi yang tanggal 28 Juni karena saya datang ke beautician, karena saya seorang trainer, ya pasti harus tampil di depan kan. Jadi saya mau melakukan plasma lift therapy. Itu tuh pokoknya di titik-titik gitu, terus nanti katanya kolagennya keluar. Sebetulnya mungkin bagus ya. Cuma kan dampaknya tuh dia akan bengkak lebih dulu wajahnya. Jadi saya udah ambil 2 kali terapi, tapi cukup 1 kali. Nah, akhirnya karena nggak mau lagi, kasihan orang rumah kan lihat pas bengkak itu, akhirnya saya perbanyak Subarasi, Usukusi, dan juga Sensei Surunya ya. Nah, hasil sebelah kanan itu difoto oleh teman saya yang kaget aja saya berubah. Tapi kalau menurut saya yang kanan itu lebih cantik lah dari aslinya. Nanti teman-teman harus ketemu saya. Yang kiri juga terlalu jelek gitu menurut saya. Itu tapi asli dua-duanya adalah kamera Samsung ya, teman-teman. Itu sih dari saya. Silakan Pak Yusuf. Oke, jadi ini adalah testimoni-testimoni ya yang setelah minum Subarasi tadi ya. Nah, ini ada testimoni yang karena luka bakar. Nah, sebelumnya kayak gini luka ya kan. Luka basah ini karena bukan luka bakar, sorry, diabetes ya. Diabetes yang sampai ke luka di kaki ya. Biasanya orang yang kena diabetes itu kan kalau luka susah sembuh ya. Bahkan mungkin sampai bisa diamputasi, benar nggak sih? Nah, ini setelah minum Subarasi dia akan membaik, menutup tuh seperti ini jari kakinya tuh ya serem-serem ya. Nah itu membaik. Kenapa? Karena tadi itu terjadi regenerasi sel yang sangat bagus ya. Jadi, nah ini yang sebelah kanan. Ini hanya mengkonsumsi satu paket tuh 2 box ya teman-teman. Itu yang tadinya luka kayak gini nih, bolong ini menutup dan menjadi sehat. Bedanya kan kelihatan kan yang satu udah hitam gitu, yang satu kan kelihatan cerah gitu ya, kelihatan. Jadi ini memang apa ya? Karena itu tadi stem cell tadi itu alternatif stem cell ya. Jadi ini membaik gitu. Nah seperti ini juga nih ya, ngeri-ngeri lah ya. Nah kayak gini nih, tuh tinggal kelihatan tinggal apa tulangnya kan, tulang jari kaki yang tadinya hitam gini nih kan pasti harus dipotong nih, diamputasi nih kalau kayak gini kan. Nah ini menjadi membaik ya. Nah ini banyak lah ya autoimun ya kan, testimoni luka bakar. Kenapa terjadi? Karena itu tadi terjadi regenerasi sel yang sangat bagus, bahan utamanya bagus. Nah, kalau misalnya regenerasi kita, sel kita itu terjadi sih setiap saat, ya, tapi kalau bahan utamanya jelek, kita makan makanan yang berlemak, ya, kemudian makan makanan yang nggak sehat, yang banyak pengawet segala macam masuk ke dalam tubuh kita, itu kan sebagai bahan sel tubuh kita. Hasilnya gimana? Hasilnya mungkin malah jadi kanker, bukan jadi sel sehat gitu loh. Nah, kenapa kita perlu banget dengan konsumsi produk ini? Karena produk ini pertama karena tadi ada patennya tadi itu ya, 4 paten tadi.
Nah, paten itu bisa di googling ya, ada patennya, ada kode-kodenya tadi itu JP sekian sekian, nah, itu bisa di googling. Nah, itu memang paten dari Subarasi. Nah, produk yang kedua ini juga produk yang sangat bagus. Ini yang namanya Utsukushi. Utsukushi kalau bahasa Jepang katanya adalah artinya cuantik, ya. Cuantik banget. Kalau 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 cantik biasa, ini cuantik banget. Nah, Utsukushi ini bahannya apa? Nah, bahannya adalah probiotik, ya teman-teman. Kita tahu bahwa usus kita itu adalah salah satu sumber penyakit, benar nggak? Semua penyakit-penyakit degeneratif dalam tubuh kita itu dimulai dari usus, ya, dari makanan kita, dari usus kita. Kalau usus kita nggak sehat, ya, maka tubuh kita akan menjadi tidak sehat juga. Nah, ini adalah probiotik yang sangat bagus. Ada tiga, ya, ada tiga triple prebiotik. Nah, prebiotik ini kita tahu kan ada produk yang prebiotik ya, yang ada di Indonesia. Tapi itu kan gulanya tinggi sekali ya, teman-teman ya. Kalau ini kan tidak ada gula, no sugar ya. Jadi ini adalah sangat bagus prebiotik. Kenapa? Karena prebiotik ini akan memperbaiki usus kita sehingga usus kita menjadi sehat. Kalau usus kita sehat, sel-sel imun yang ada dalam tubuh kita itu menjadi sangat sehat. Maka ini juga dari salmon DNA juga. Kalau tadi kan dari marin marin placenta. Kalau ini dari salmon DNA-nya ya, DNA salmon. Nah, kemudian, nah, kita tahu bahwa setelah terjadinya pandemi, ini kan justru penyakit degeneratif menjadi sangat tinggi. Kenapa? Karena pertama ternyata vaksin itu adalah salah satu hal yang menyebabkan kenaikan tinggi. Ya, kenapa? Kan vaksin itu sebenarnya kan virus yang dimatikan sebenarnya, yang dinonaktifkan. Ya, jadi strukturnya masih kayak virusnya, cuma itu sudah dinonaktifkan gitu. Sehingga itu mempengaruhi terhadap DNA. Karena virus itu adalah mRNA. mRNA itu adalah separuhnya DNA. DNA itu double nucleic acid. Jadi DNA itu adalah inti sel atau gen. Nah, kalau teman-teman kan bilang genetik, ya itu DNA. DNA itu adalah apa namanya, bahan dari genetik tadi itu. Nah, kalau misalnya bahan genetiknya itu adalah genetik itu yang akan mengatur misalnya ya, mengatur eh, siklus sel kita, mengatur apakah eh, fenotip itu penampakan tubuh kita itu seperti apa, apakah organ tubuh kita menjadi membaik, itu dari genetik juga. Nah, kalau misalnya genetiknya sumbernya ini atau blueprint dari regenerasi sel tubuh kita itu rusak, apa yang terjadi? Tubuh kita akan rusak. Maka kenapa ya setelah setelah pandemi ini banyak terjadi kerusakan DNA, ya, ada di gangguan sistem kardiovaskuler. Kardiovaskuler kan tadi peredaran darah ya. Tadi kan Subarasi patennya adalah memperbaiki peredaran darah. Umur lebih pendek, merusak siklus regenerasi sel, nih. Rusak regenerasi kan. Risiko terkena kanker lebih besar. Iya, karena apa? Karena DNA-nya rusak. Kalau DNA rusak, sehingga sel-sel yang dihasilkan harusnya kan menjadi sel sehat. Yang tadinya misalnya nih misalnya sel paru-paru gitu ya, kan itu tergenerasi. Cuma karena selnya rusak, sehingga dia tidak menjadi sel paru-paru, tapi dia ada di paru-paru. Maka itu yang dinamakan dengan kanker paru-paru. Atau misalnya di payudara misalnya. Sama, itu juga menjadi kanker payudara. Karena apa? Karena bahan utamanya sel itu rusak, DNA-nya rusak. Sehingga yang dihasilkan itu adalah sel-sel yang aneh, yang tidak sesuai dengan organnya gitu loh. Kan setiap organ punya sel-sel yang dia memperbaiki sendiri gitu, selalu ya. Nah, itu kerusakan. Nah, apa aja sih? Banyak sekali. Kenaikannya sangat tinggi ya, sampai 373%. Bahkan ada yang sampai sampai 15.000% ya. Ya, ini artmia, ya, jantung berhenti, pendarahan berlebih pada menstruasi, infeksi ginjal akut, ya. Penyakit lama yang sudah dianggap pulih itu juga terjadi, teman-teman. Termasuk saya ya, saya itu tadinya nggak ada masalah itu sebenarnya di apa hipertensi ya, kemudian di eh, apa ternyata setelah saya amati itu saya ternyata punya CA gitu loh, CA saya itu tinggi termasuk, teman-teman. Nanti nanti saya lihatin di hasilnya. Ya, kanker payudara naik. Itu karena apa? Karena tadi itu dari vaksin-vaksin itu adalah DNA yang dimanipulasi sebenarnya. Ya.
Oke ya. Nah, ini ada yang namanya natural killer cell. Dari natural killer cell, dari tubuh kita itu gini ya. Tubuh kita itu sangat canggih. Siapa sih yang menyembuhkan tubuh kita? Sebenarnya tubuh kita sendiri sudah dikasih mekanisme oleh Tuhan untuk bisa menyembuhkan sendiri. Jadi kalau misalnya ada sel-sel atau bakteri-bakteri atau virus-virus yang masuk dalam tubuh kita, ya, itu sama tubuh kita akan dihancurkan oleh yang namanya ada yang namanya T cell. Ya, T cell itu sistem imun juga. Ada yang kedua adalah natural killer cell. Kalau T cell ini masih kurang pinter. Jadi kalau misalnya ada sel kanker itu kan sebenarnya adalah sel yang abnormal. Sel abnormal ini sama tubuh kita itu akan dimusnahkan sebenarnya. Cuma karena T-selnya katakanlah, T-selnya itu dengan sel kankernya itu pinteran sel kanker. Jadi kalau misalnya mau dihancurkan oleh T-sel ya, ini bukan natural cell killer cell ya. Yang saya tahu di eh, eh, sistem imun itu ada dua, T-sel dan natural killer cell. Nah, T-sel ini kurang pinter, jadi, sehingga bisa dibohongin sama sel kanker. Maka sel kanker dianggap sel sehat, jadi tidak dihancurkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah namanya natural killer cell. Natural killer cell ini adalah sel-sel pembunuh sebenarnya, pembunuh sama sel-sel yang rusak ya, yang rusak-rusak, yang tidak normal itu dibunuh oleh natural killer cell. Nah, ini pinter dia lebih canggih daripada yang T cell. Ya, ini juga dikasih Tuhan mekanisme seperti ini sebenarnya. Ya, jadi ini natural killer ini sekarang ini menjadi topik bahasan ataupun studi-studi yang sekarang ini lagi berkembang ya natural killer. Nah, paten dari Utsukushi. Nah, paten dari Utsukushi itu pertama ya anti tumor. Nah, kenapa? Karena dia sebenarnya adalah tumor itu kan sel-sel yang nggak normal ya. Dia akan meningkatkan natural killer cell. Dari cara kerjanya dari Otsukushi ini adalah meningkatkan natural killer cell, memperbanyak mengaktifkan natural killer cell. Sehingga dia tentaranya banyak itu dalam tubuh kita. Ya, ada musuh atau ada suatu yang nggak bagus, misalnya tumor, nah itu dia akan dihabisin itu sama natural killer cell. Nah itu ya. Kemudian ada mengaktifkan imunitas. Jelas kalau natural killer cell-nya bagus, berarti imunnya bagus ya. Kemudian untuk terapi yang kena hepatitis C. Hepatitis C itu juga sama. Hepatitis C salah satunya dari disebabkan oleh virus kan, sehingga menjadi karsinoma hepar gitu ya. Nah, itu juga patennya untuk itu untuk eksekusi. Kemudian apa? Mempro, eh, memproteksi infeksi ya. Kemudian menumbuhkan mengurangi apa namanya kalau efek dari eh, kalau kena kanker itu apa istilahnya? Hmm, diperlak apa namanya? Untuk pengobatan kanker tuh istilahnya apa sih ya? Kemoterapi. Ah, ya kemoterapi ya. Jadi ini akan mengurangi efek-efek dari kemoterapi. Ya. Kemudian untuk infeksi SARS kita tahu ya SARS itu adalah flu burung ya. Kemudian dia memproteksi oksigen ya supaya tidak terjadi radikal bebas. Ya. Jadi dia akan mengurangi terjadinya radikal-radikal bebas, kemudian mengurangi racun. Kita tahu bahwa tubuh kita ini dengan apa namanya kehidupan yang modern sekarang ini itu kan banyak sekali racun-racun, racun dari asap lah ya, racun dari motor, dari mobil ya, racun dari lingkungan kita itu kan sangat tidak sehat. Itu semuanya pasti mau masuk ke dalam tubuh kita. Nah, Utsukushi adalah salah satunya itu patennya. Ini jadi paten ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8. Ada 8 paten ya, teman-teman. 8 paten ini yang akan bekerja dalam tubuh kita kalau kita minum Utsukushi ya. Nah, ini adalah Dokter Olaf. Ini Dokter Olaf itu dokter dari naturopati dari Eropa. Dia menyatakan bahwa Utsukushi ini adalah produk yang sangat ajaib karena belum ada produk-produk produk-produk lain selain dari yang Utsukushi ini. Ini pernah datang ke Jakarta ya waktu itu ya, Dokter Olaf. Nah, ini testimoninya. Nah, ini teman-teman. Ini saya sendiri nih. Ya, 22 Juni tahun 23 saya cek penanda tumor. Tahu ya penanda tumor ya. CA saya itu 9,2. Ya, normalnya itu harusnya di 5. Jadi 5 itu. Nah, kemudian saya minum produk Utsukushi sampai 7 tanggal 16 Agustus ya, Juni akhir ya, Juli, Agustus. Jadi hanya kurang lebih 2 bulan lah ya, dua sampai 2,5 bulan. Itu yang tadinya 9,2
turun menjadi 7,2. Ini setelah saya minum, ini yang saya alami sendiri ya, saya alami sendiri. Ini karena ini salah satunya mungkin karena dari vaksin dari kemarin itu pandemi itu ya. Kemudian yang lain gimana? Nah ini seperti ini. Ya ini adalah apa nih? Kalau kalau orang bilang kan gondongan ya, gondongan. Ini adalah salah satunya yang bisa setelah minum mengempes ya. Kemudian nih tumor, tumor di kepala nih ya. Lihat kan? Ini kan kelihatan banget dan besar. Nah, kemudian dia lama-lama dia menutup. Karena apa? Karena tumornya ini akan dihabisin oleh tadi itu, natural glycerol tadi itu. Kemudian menutup dan akhirnya rambutnya menjadi lebat kembali ya. Sembuh. Kemudian nah ini kena kanker mata nih, lihat ya. Kanker mata nih, kan serem banget ya. Nah, ini sekarang udah sembuh ya. Nah, ini lagi nih kanker lidah ya, kanker lidah dan kanker mata ya. Nah, ini autoimun juga. Nah, kayak gini nih. Nah, ini kan kasihan banget ya. Nih, kanker hidung nih. Nah, kanker hidung menjadi membaik. Nah, nah teman-teman, katalah meskipun teman-teman tidak apa namanya, tidak mau dengan produk ini sebagai solusi, tapi informasi ini tolong sampaikan kepada orang-orang lain. Siapa tahu ya, orang-orang lain yang membutuhkan dan ternyata seperti ini. Ini kan yang tadinya ini 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 yang tadinya kan hidungnya kayak gitu ya, besar banget ya. Kemudian mengempis dan menjadi normal kembali. Nah, ini Utsukushi. Nah, sekarang produk yang ketiga. Tadi kan Subarasi, Utsukushi. Nah, ini produk yang ketiga. Ini produk ketiga, ini produk yang baru saja. Ya, istilahnya kalau tadi adalah kalau istilahnya kalau kita istilahnya tuh Subarasi itu sendok, Utsukushi garpu. Nah, ini produk yang pisaunya itu kalau kita mau makan daging kan perlu pisau ya. Nah, ini yang terkait dengan apa? Terkait dengan mata dan otak. Ya, kita tahu katarak itu menjadi salah satu momok di Indonesia ya. Banyak sekali teman-teman saya itu ada yang sudah operasi katarak nih teman saya seangkatan saya. Dua-duanya matanya operasi katarak dan setelah operasi gimana? Apakah menjadi sehat, menjadi normal kembali? Ternyata enggak loh. Ternyata tidak bisa normal secara 100%, pasti ada kekurangannya. Nah, ini adalah problem umum ya, otak, mata, dan anak berkebutuhan khusus. Nah, ini benar-benar si produk ini membantu sekali terkait dengan otak, dengan mata, dan yang namanya apa? Namanya adalah Hikari. Hikari itu artinya apa sih? Katanya Hikari itu artinya cahaya, nah, ya kan? Karena kan berkaitan dengan mata. Kalau mata tertutup kan nggak bisa lihat cahaya ya. Nah, ini cahaya dari hikari kerinduan, berarti cahaya kerinduan gitu ya. Gitu. Nah, nah, ini patennya apa nih? Nah, ini hikari ini berbeda dengan yang tadi ya, teman-teman. Kalau yang tadi kan Subarashi Utsukushi itu dari salmon. Kalau ini benar-benar dari vegan. Vegan itu apa nih? Dari tumbuhan, ya. Ada marigold, spearmint peptide dan mango leaf peptide. Mango leaf peptide itu apa sih? Daun mangga, ya. Daun mangga. Oh, kalau gitu saya ini deh, kalau gitu nggak usah beli ini lah, saya mau minum daun mangga aja gitu kan. Emang tahu mau berapa banyak mau ini rebus daun mangga, ya kan? Kan ini yang diambil adalah ekstraknya. Daun mangga misalnya satu satu apa 1 ton gitu. 1 ton mungkin baru dapat itu yang satu sasetnya ini ya. Mau masak seperti itu, berapa pohon mangga yang akan dihabiskan gitu kan. Ya, jadi itu sangat-sangat tidak 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 masuk akal menurut saya ya. Tapi dengan seperti ini, dengan hikari ini itu sudah, nah ini bahannya sangat banyak. Nah, yang penting patennya, nah, selalu ya paten. Karena di sini kalau di sini ini patennya ya itu ada berapa nih? 5. Satu ya, meningkatkan performa visual dan kesehatan mata. Kedua, melindungi mata dari sinar blue light. Nah, seperti anak-anak sekarang ini kan sangat suka sekali main HP, bener nggak? Terutama kalau ibunya nggak pengen repot, ya sudah daripada anaknya ribut ya, anaknya rewel, udah kasih HP aja, bener nggak? Nah, itu akan berpengaruh terhadap mata ya, matanya anak-anak. Bahkan ada kan waktu itu di TikTok atau di mana itu matanya sampai jereng gitu ya anaknya itu nggak bisa lihat. Nah, itu karena apa? Karena ini dari blue light itu tadi.
Kemudian yang ketiga ada memperbaiki memori pada otak. Nah, ini sangat penting ya, terutama pada orang-orang yang sudah lansia, ya kan? Ada yang namanya Alzheimer, itu kan berpengaruh pada memori otak. Termasuk kita itu kan sudah suka-suka lupa, bener nggak sih? Nah, itu juga ini sangat membantu memperbaiki tuh memori otaknya. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan fungsi dan aktivitas otak. Ini juga sama. Berarti ini yang terkait misalnya dengan nanti autism gitu ya. Itu kan terkait dengan otak ya. Eh, Produk ini berlaku untuk yang punya otak. Jadi kalau yang nggak punya otak nggak berlaku ya teman-teman. Gitu ya. Kemudian meningkatkan tingkat neurogenesis. Neurogenesis itu apa? Neurogenesis itu adalah terjadinya apa namanya regenerasi sel otak. Ya, genesis itu kan bikin neuro kan saraf. Jadi regenerasi sel otak. Jadi kalau kita minum ini, otak kita menjadi lebih bagus. Ya. Nah ini patennya nih, 5 paten. Jadi kalau yang tadi Subarasi ada 4, Utsukushi ada 8, Hikari ada 5. Ya. Nah, Hikari ini membantu dalam apa sih? Kasus apa? Autism, speech delay, sensori terganggu, Alzheimer, ya kan? Demensia, ya kan? Rabun jauh dan dekat, peradangan mata dan otak, mata kering, gejala katarak. Nah, ini Hikari sangat bagus untuk hal-hal seperti ini. Nah, kemudian sertifikatnya apa aja nih? Sertifikat organik jelas ini karena produk dari Jepang ini sangat mutunya sangat berkualitas. Kita tahu bahwa quality assurance-nya untuk produk Jepang itu sangat-sangat keren ya. Kemudian sertifikat bebas hormon, free cells, dan yang penting adalah sertifikat bebas radiasi nuklir. Karena kan di Jepang pernah kejadian kan nuklirnya pada saat gempa itu pecah sehingga itu berpengaruh nggak terhadap ikan-ikan salmon yang ada di lautnya sana itu ternyata kan nggak ada. Jadi setelah diteliti ini nggak ada. Jadi ini sangat aman produk ini ya. Kemudian juga masuk ke Badan POM sudah jelas FDA approve. Kita tahu bahwa untuk FDA approve di FDA Amerika itu kan sangat-sangat ketat ya, tidak sembarangan. Udah masuk MIMS. MIMS ini adalah buku primbonnya para dokter ya. Jadi kalau misalnya dia mau cari obat apa kan, kan farmasi itu rimba ya, kayak 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 hutan belantara, banyak sekali perusahaan farmasi. Kenapa saya tahu? Karena dulu saya pernah bekerja di farmasi di awal-awal karir saya gitu ya. Itu banyak banget farmasi. Sehingga dokter itu sangat bingung kalau misalnya cari obat ini obat apa yang paling tepat ya. Dia butuh yang namanya buku panduan. Nah, buku panduan ini yang namanya MIMS. Nah, untuk masuk di dalam MIMS ini tidak sembarangan. Tidak setiap produk itu bisa langsung masuk, enggak. Jadi ini memang harus benar-benar uh, aturannya ketat untuk masuk di sini ya. Kemudian ada sertifikat halal udah jelas ya. Nah, siapa sih memproduksi ini gitu kan? Nah, yang memproduksi tadi itu Subarashi, Utsukushi dan Hikari itu adalah yang namanya AFC. AFC itu apa sih namanya? AFC itu adalah singkatan dari Asayama Family Club. Kita tahu bahwa produk-produk Jepang atau perusahaan-perusahaan Jepang yang besar itu adalah nama keluarga, misalnya Honda, ya kan Yamaha. Itu kan nama-nama ini sama juga ini Asayama. Jadi Bapak Asayama ini keluarga Asayama yang punya perusahaan ini. Nah, perusahaan ini adalah perusahaan yang besar dan sudah sejak tahun 69. Dari tahun 69 berarti udah lebih dari 50 tahun ya. Kemudian ini perusahaan farmasi ya teman-teman. Ini benar-benar farmasi saya sudah datang ke sana, sudah ke pabriknya. Saya melihat sendiri pabriknya besar banget. Produknya sangat banyak, ribuan sebenarnya produknya. Cuma yang untuk di Indonesia itu baru 3 itu tadi. Ya, dan itu 3 itu sangat eksklusif hanya untuk di Indonesia. Jadi produk yang tadi itu Subarashi, Utsuki dan Hikari tidak bisa didapatkan di Jepang sendiri pun nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kalau di Jepang itu yang dijual itu adalah bagian-bagiannya. Seperti tadi kan, misalnya ada salvo marine placenta. Jadi marine placenta aja yang dijual. Kalau ini kan gabungan dari 4 tadi itu, ya, gabungan dari triple peptide tadi itu. Nah itu kalau di sini digabung jadi satu. Sementara kalau di sana dijualnya satuan-satuan, jadi jauh lebih mahal. Kemudian ya udah masuk di Stock Exchange Tokyo ya, artinya itu perusahaan yang sangat bonafit, perusahaan yang bukan ecek-ecek gitu ya. Untuk masuk bursa saham itu kan harus kapitalisasinya sangat besar banget ya, triliunan lah ya. Nah ini ternyata dia tuh bukan hanya perusahaan farmasi tadi, tapi dia konglomerasi bisnis. Jadi perusahaannya sudah punya banyak ya. Ada
Ada TV-nya juga ternyata, ada Hyunso untuk herbal farmasi, ya. Di sana udah sangat-sangat banyak ya. Nah, kalau di nah di nah dia bahkan mengakuisisi di Jepang ini mengakuisisi adalah departemen store yang ada di Jepang. Nah, nih lihat nih. Halo, cek 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 satu. Loh, suara saya kedengarkah? Kok mati ya? Aman, suara aman. Aman. Oke, Kedengeran. Ya, aman ya. Kok siap. di monitor saya mati. Oke ya, jadi ini juga harga sahamnya itu selalu meningkat nih, lihat nih ya. Meningkat nih ya. Kan ini grafiknya nih selalu naik terus ya. Oke ya. Nah, masuk ke Indonesia itu sejak tahun 2018, berarti 7 tahun ini, masih salah ini. 2018 kan 7 tahun ya, 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, kan sekarang udah 24, udah 7 tahun ya. Nah, ini adalah tiga orang yang membawa masuk ke Indonesia, yaitu satu Pak Ernest, Pak Mike, dan yang terakhir itu Pak nah ini nih, kalau belum minum hikari kayak gini nih, saya lupa ya. Kaniko. Pak Niko ya. Nah, kantornya di Susoka ya, di Jepang itu di Susoka dan saya udah ke sana dan besar banget pabriknya. Pabriknya sangat bersih, sangat rapi, ya, besar gede, kemudian udah semuanya serba canggih. Kemudian di Jakarta tuh di Lipo Saint Maurice, di Surabaya di Geraha Bukopin, di Medan di BNG Tower dan di Bali di Haris Hotel ya. Ini kantor-kantor yang ada di Indonesia. Nah, AFC juga punya AFC Care dan teman-teman. Nah, AFC Care ini adalah kepedulian AFC Indonesia kepada masyarakat Indonesia. Karena ini perusahaan yang bergerak di kesehatan, maka eh, care-nya adalah di bidang kesehatan. Nah, salah satunya ini kalau di pandemi itu jelas pernah menyumbang apa namanya yang bisa dicuci apa namanya baju-baju yang itu loh yang bisa dicuci baju apa itu namanya yang. Nah, kemudian ini di Lombok ya, bangun di Lombok. Kemudian ini adalah puskesmas pembantu. Dia mencari puskesmas pembantu yang jauh, yang apa ya, terluar apa yang gitu loh, pokoknya yang jauh-jauh gitu, yang tidak disentuh oleh pemerintah, sehingga dia membangun di sini. Kemudian yang kedua adalah di Dongi-Dongi Poso, ini juga sudah. Nah, berikutnya kelihatannya mungkin di Papua kelihatannya ya. Untuk berikutnya, ini sudah ada nih, dan diresmikan oleh Menteri Kesehatan. Nah, dia juga termasuk best selling produk. Nah, ini nggak usah inilah ya, nanti dikira sombong ya. Jadi ilmiah atau mimpi, pokoknya meraih Ini aja yang penting besok. apa the winner ya ini Ya, yang penting dia adalah perusahaan pembayar pajak, sorry, perusahaan pembayar bonus tertinggi 119 sampai 130 miliar per hari. ini ya Itu yang yang penting ini ya, sih. ya Muri ya. Nah, Muri itu banyak banget ya Murinya teman-teman, termasuk terakhir kemarin Muri ini nggak masuk ya, belum ada ya. Muri pembayar terbesar nih, pembayaran bonus terbanyak ya. Kemudian kemarin itu Muri pada saat apa namanya lonceng Hikari. Jadi lonceng Hikari itu dalam berapa hari? 3 hari habis 3 hari habis berapa ribu produk gitu ya. 16.000. 16.000, 16.000 produk habis dalam 3 hari. Itu masuk Muri juga kemarin ya. Masih masuk Muri juga. Nah, nah ini tadi udah ini kok masuk. Nah sekarang, nah ini dia. Nah sekarang tadi kan terkait dengan produknya teman-teman ya, terkait kesehatan. Nah kita tahu bahwa eh, pasar dari kesehatan ini sangat-sangat luas. Nah, nah di AFC ini tidak hanya sekedar produk, tapi kita juga menawarkan yang namanya bisnisnya, ya. Kita tawarkan bisnisnya. Ya, bisnisnya seperti apa sih? Nah, bisnisnya di AFC ini sangat menarik. Karena apa? Karena kita akan, kalau kita masuk di AFC ini ya, kita akan seperti diajarkan menjadi business owner. Ya, kalau kita misalnya awal dari employee, karyawan, ya kemudian kita menjadi self employee, nah kita akan kalau kita masuk ke dalam sistem yang komunitas di sini di AFC, kita secara tidak sadar ya pelan-pelan mindset kita akan dibangun, ya perilaku kita akan dibangun, habit kita akan dibangun menjadi business owner. Kemudian setelah business owner kita akan menjadi investor. Kan tujuannya ini kan
kuadran yang digunakan oleh Robert Kiyosaki ya, seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kita masih di karyawan, oke, masuk ke FC supaya apa? Supaya nanti terlatih dengan sendirinya menjadi self employee. Begitu self employee tercapai, terlatih dengan sendirinya menjadi business owner. Nah, business owner tercapai menjadi investor. Yang kita maukan itu menjadi investor, benar nggak? Investor artinya apa? Uang kita yang bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk uang, benar nggak sih? Kalau kita menjadi self employee, karyawan kan kita bekerja untuk dapat gaji, benar nggak? Ya. Nah, kalau misalnya tergantung bosnya nih, tergantung perusahaannya. Kalau perusahaannya bagus, ya dapatnya gede. Kalau perusahaannya kurang bagus, ya dapatnya kurang gede. Bonus itu kan tergantung dari apakah perusahaannya untung atau enggak gitu kan. Nah, kemudian kalau menjadi self employee, masuk di sini kita kayak punya kerjaan, kita punya kayak bisnis sendiri sebenarnya ya. Self employee itu misalnya apa sih? Kayak dokter itu kan self employee. Self employee itu ditunjukkan bahwa kalau kita tidak bekerja, kita tidak akan mendapat uang. Jadi misalnya dokter saat itu nggak praktek, ya udah nggak dapat uang. Gitu. Kecuali yang dokter masuk AFC, ya itu kan berbeda. Itu nanti yang namanya jadi business owner. Kalau business owner artinya apa? Sistem yang bekerja untuk kita. Jadi kita bukan bekerja untuk sistem. Jadi gini, kalau misalnya perbedaannya gini, jadi kalau misalnya nih bisnis kita tinggalkan untuk liburan dan tetap menghasilkan, nah itu kita sudah menjadi business owner. Tapi kalau misalnya kita tinggalkan untuk liburan dan bisnis kita mandek, nah itu berarti kita masuk di self employee, itu ya. Nah, lihat aja sekarang AFC kita ini kalau yang sudah masuk di AFC ya, itu di posisi mana? Apakah masih di self employee atau di business owner? Kalau sudah business owner artinya kita tinggal liburan, tetap dapat uangnya gitu loh. Nah, itu sudah masuk di business business owner gitu ya. Nah, kalau di investor apa? Investor kalau misalnya uang kita sudah banyak, itu sudah miliaran, nah itu kita bisa invest kemana kita taruh uang di mana-mana supaya uang itu yang bekerja untuk kita, bukan kita yang bekerja untuk dia. Sehingga kita pada saat tidur, uang kita bekerja, kita liburan, uang kita bekerja, kita jalan-jalan, uang kita bekerja, kita makan-makan, uang tetap bekerja untuk kita. Jadi kan enak, kan? Kalau Indonesia tujuannya ke sana, benar nggak sih? Nah, di sini di AFC kita menawarkan itu ya. Jadi tidak seperti yang sekarang ya. Jadi kalau misalnya yang seperti kalau misalnya nih kita bekerja ya, kita kan berjuang sendiri-sendiri untuk mencapai level tertinggi. Level tertinggi di perusahaan apa sih? Direktur, benar gak sih? Untuk mencapai direktur, kita kan harus direktur kan hanya satu orang, puncak pimpinan. Untuk itu kan berarti harus menyingkirkan banyak orang. Nah, seperti ini. Jadi kalau bekerja itu kayak kayak ini nih yang sebelah kanan nih ya. Sehingga kita menyikut-nyikut, menendang-nendang orang untuk kita bisa naik. Sementara di AFC ini sistemnya bukan seperti ini. Kita yang namanya network marketing. Network marketing itu apa? Kita kerja sama tim. Jadi kita saling merangkul yang dari bawah ditarik sama yang di atasnya, atas ditarik, ditarik, ditarik. Jadi saling menarik. Ya. Jadi kalau kita saling menarik, kita akan sampai pada waktunya. Ya, kita akan sampai pada waktunya nih dari tangga yang pertama ke tangga kedua, kayak gitu. Itu network marketing. Nah, AFC ini bisnisnya itu dijalankan dengan metode marketing. Artinya kita kerja sama tim. Kita tidak ada yang saling sikut, nggak ada di sini. Ya, kita kerja sama tim. Jadi kita akan mencapai pada pada waktunya. Kalau kita masih bergabung ya pasti di tangga paling bawah, benar nggak? Kita tarik bareng-bareng. Ya, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Jadi kita akan mencapai yang namanya posisi yang kita inginkan. Nah, itu kita kalau masuk di AFC. Nah, dibanding dengan bisnis franchise, ini apa bedanya? Bisnis franchise, tahu kan, misalnya Janji Jiwa, Kopi Kenangan, KFC, Indomaret, Alfamart, berapa model yang McDonald gitu ya? Berapa model yang dibutuhkan? Ada yang bisa jawab nggak? Model yang dibutuhkan misalnya untuk Alfamart aja deh, berapa? Yang paling murah sih kelihatannya Kenangan kali ya. 500 juta katanya. 500 juta kabarnya. Kabarnya 500 juta itu hanya eh, ininya franchise-nya aja kan. Belum kita harus sewa Ya, tempatnya. Benar betul. enggak? Masih banyak yang dibutuhkan. Dan berapa berapa kembalinya gitu loh. Kalau kita orang bisnis itu kan yang kita hitung itu kan gitu kan. Berapa kembalinya? Dalam waktu berapa lama uang uang yang kita tanam itu kembali. Nah, ini 500 juta. Kita punya nggak uang 500 juta? Nggak kan setiap orang punya 500 juta. Katakanlah ya itu adalah yang minimal. Katakanlah misalnya karyawan, nggak mungkin malah karyawan. Karyawan bayangin uang 500 juta aja mungkin nggak kepikir gitu kan. Kalau yang di Indonesia, kalau di luar negeri sih mungkin berbeda ya, ya kan.
Nah, gimana bisa bisa mau dapat bisnis 500 juta? Ini yang bedanya. Nah, kalau di Indonesia, di AFC ini, ya, itu kita hanya modalnya itu paling tinggi itu 21.600. 21.600. Itu kalau misalnya kita satu titik. Ada yang namanya cara yang namanya 3 titik itu 28 juta sekian. Ya, potensi income-nya luar biasa. Jadi kalau kita bahkan yang paling kecil aja dengan modal yang 3.600.000, potensi income-nya itu dapat 45 juta loh teman-teman. Hanya dengan 3.600.000. Bayangin, misalnya katakanlah sebagai karyawan ya. Karyawan kan katakanlah di sini gajinya berapa sih? UMR di sini sekitar 4 juta ya. 4 juta atau 5 juta ya di Tangerang itu kurang lebih ya. 4 jutaan lah kurang lebih ya. Katakanlah, oke kita tabung untuk kita modal sebagai partnernya AFC 3,6. Potensi income-nya itu dapat 45 juta. Meskipun itu kita usahakan dengan sampingan, tidak full time. Artinya kita masih sebagai karyawan, kita masih bekerja, tapi kita dapat potensi kan 45 juta. Kalau kita modalnya 3,6. Tapi kalau modalnya yang 21,6 juta, ya, itu potensinya income-nya luar biasa, 660 juta. Ya, 660 juta, teman-teman. Kebayang nggak sih bisnis yang hanya dengan modal 21, tapi 660. Bayangin kalau tadi itu 500 juta, kita hanya dapat berapa? Kan paling 10% ya. 10%-nya berapa? 50 juta paling. Ini 660 juta ya, dengan modal yang sangat kecil. Jadi ini potensi income-nya sangat-sangat besar. Jadi ini bisa dijangkau oleh siapapun meskipun dia nggak punya uang, katakanlah itu bisa untuk di bisnis AFC. Nah, 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 kemudian apa lagi? Kenapa harus dengan AFC? Ya, pertama, gratis biaya investasi. Kenapa gratis biaya investasi? Karena uang yang tadi itu, yang misalnya katakanlah sebagai modal itu akan dapat produknya. Ya, jadi kalau misalnya modal, katakanlah misalnya kalau franchise 500 juta, kan 500 juta hilang. Diambil oleh yang punya franchise. Tapi kalau di sini, ini kan enggak. Jadi misalnya 21.600.000 kita sudah dapat produknya sebanyak 12 box. Artinya kan apa? Kita beli produk sebenarnya. Kita beli produk dan kita sudah dapat partner bisnisnya di AFC. Ya, kemudian tidak ada target atau tutup poin. Kalau misalnya di marketing yang lain, di tempat-tempat lain kan ada namanya target, ada yang namanya tutup poin ya. Sehingga kalau kita capai target, bonus kita hilang, misalnya gitu. Itu terjadi ya. Kemudian itu berlaku selama, jadi selama kita sudah menjadi membernya di AFC ini, sebagai partner di AFC itu berlaku selamanya, selama hidup kita. Bahkan meskipun kita meninggal itu bisa diwariskan. Ya, itu yang sangat menarik. Kemudian dapat di-upgrade, kemudian belanja dapat cashback dan ada bonus referensi. Nah, itu ya. Nah, bonusnya apa aja? Nah, ini ya. Income-nya apa sih? Harian, ya, dapat harian, dapat bulanan, dapat tahunan, ya. Harian itu apa yang dapatkan? Kalau kita misalnya ngajak teman kita atau kita sharing-sharing ke teman, teman-teman ternyata beli kemudian jadi beli kepada kita, nah kita dapat bonus. Kemudian ada namanya bonus pasangan karena kita namanya network marketing ya. Network marketing berarti ada bonus pasangan ya kanan kiri. Kemudian ada pass up. Kemudian ada juga bonus bulanan, ada bonus tahunan ya. Dan ada trip liburan gratis. Nah, ini yang teman-teman tadi dengar bahwa Kak Leni ya, Kak Mikra ya itu sudah dapat liburan gratis untuk naik cruise nanti di bulan April. Ya, cruise-nya kemana aja sih? Ke Singapura, mulai dari Singapura, Vietnam, dan Hong Kong. Ya, 6 hari, 5 malam. Ya, 6 hari 5 malam ada di kapal cruise yang tahun 2003 saya sudah dapat cruise-nya. Ya, naik kapal cruise-nya luar biasa, besar banget, dan di situ enak banget ya. Segala makanan ada. Ya, mau yang haram mau yang halal ada di sana semua. Tinggal pilih ya. Nah, gitu ya. Nah, itu liburan gratis sangat menarik ya, sangat menarik. Nah, ini sudah berakhir dan akan ada lagi kalau nggak salah ya, dengar-dengar itu untuk trip berikutnya itu ke Turki atau ke Korea. Ya. Nah, itu Turki itu negara yang sangat keren. Kami juga waktu itu udah dapat trip di Turki bulan apa ya waktu itu, dan itu Turki itu 10 hari kalau nggak salah. Dan kita keliling Turki ya. Turki itu sangat bagus banget karena apa? Karena semua masa zaman itu ada di Turki, mulai dari zaman sebelum Masehi sampai zaman sekarang itu ada di sana. Ya.
Peninggalan-peninggalannya lengkap karena dia apa? Karena dia itu di dua benua kan, sebagian Eropa, sebagian Asia. Ya, itu Turki. Nah, paket membernya ini ya, tadi sudah saya jelasin. Nah, yang penting itu menurut saya ini. Nah, ini teman-teman, saya ingin me- menginfokan ini. Jadi, ada yang namanya bonus Pak tahunan. Nih, Pak Nih dari awal aja, soalnya mungkin ada yang baru yang belum ini. Ya, nanti Dari nanti yang baru itu nanti tanya aja pada yang ngundang ya, biar dijelasin pada yang ngundang. Karena ini saya tinggal 1 menit lagi, 1 menit kejar lagi. Jadi waktu. ya, karena kita harus satu on time ya, 1 jam. Oke, nah jadi ini karena kalau menjelaskan tentang sistemnya itu panjang ya, nggak mungkin dalam 1 jam itu panjang banget ya, sampai sebenarnya detail dan pasti. Pasti ada di NDO Pak Yusuf. Ya, itu ada di. Nah, saya ingin jelasin aja bahwa ada yang namanya bonus tahunan. Nah, bonus tahunan ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman, salah satunya. Salah satunya dibanding kruis. Kalau kruis tadi itu kan memang hasil dari kerja keras kita ya, kita dihargai untuk mendapatkan kruis, untuk mendapatkan trip gitu. Nah, ini adalah hasil kerja tim sama kita, bareng-bareng sama kita ya. Itu kalau kita mencapai yang namanya Toreda, itu hitungannya pairing ya. Pairing itu tadi sudah dapat ya bonus harian. Bonus harian sudah dibayar. Nah, kemudian diakumulasi dalam setahun. Kalau dalam setahun, tahunnya di AFC itu adalah dari 16 November sampai 15 November. Jadi ini terakhir ini nanti 15 November ini terakhir. Ya, kalau kita dapat 100 pairing, yang tadinya yang sudah dibayar harian, itu dibayar lagi dalam tahunan. Dapat berapa? 5 juta. Dapat 500 pairing, 25 juta. Yang namanya Ronin. Dapat 1.000 pairing, dapat 75 juta, namanya Samurai. Dan dapat 5.000 pairing, itu kita dapat 575 juta. Shogun. Saya ingin tanya nih, yang tadinya teman-teman jadi karyawan, ya, pernah nggak dapat bonus 575 juta dalam setahun? Ada nggak 575 juta? Nggak ada kan? Kalau di sini sangat mungkin teman-teman ya. Sangat mungkin untuk mendapatkan apalagi kalau mau yang lebih tinggi, ada nih. Kalau kita dapat 10.000 pairing, ya, kita dapat 1,5 M. Mau nggak dapat 1,5 M? Atau 20.000 pairing kita dapat 3 M. Bonus dalam setahun 3 M, teman-teman. Belum tadi yang dapat 660 juta, ya Kak. Jadi setahun itu yang namanya posisinya Bosido itu kurang lebih dapat 12 miliar, 12 sampai 13 miliar dalam setahun. Ya, kita kan kadang-kadang mikir miliar aja nggak kepikir ember kali ya gitu kan. Ya. Kalau di sini enggak, ini benar-benar terjadi dan sudah ada yang membuktikan bahwa bisa. Kalau orang lain bisa, pasti kita juga bisa. Ya. Nah, ini adalah terakhir tuh level tinggi ada Bushido, ada yang namanya double Bushido, mungkin nanti triple Bushido. Tapi yang satu orang sudah mencapai yang namanya double Bushido. Ya kalau yang Bushido sudah banyak, ya sudah banyak. Yang Daimyo apalagi banyak banget. Samurai banyak banget. Ya sudah udah banyak sekali. Nah, itu teman-teman dari saya pas 1 jam lebih 2 menit saya kembalikan ke Ibu Anis. Ya, oke. Terima kasih Pak Yusuf. Ini ada pertanyaan Pak Yusuf, boleh dijawab dulu ya. Pertama dari siapa tadi tuh? Ini Hikari ini dari Pak Supriyanto. Apakah bisa untuk glukoma? Silakan Pak Yusuf. Halo. Ini saya boleh jawab nggak untuk Hikari? Oh Karena ya, saya punya silakan, silakan. Ya, testimoni silakan. nih. Ya, mohon maaf nggak buka kamera, soalnya lagi nggak pakai hijab. Oke, silakan, silakan Aman, Mbak. aman. Eh, untuk Hikari, itu saya pengalaman dengan ibu kandung saya yang menderita glaukoma sejak awal Ramadan tahun kemarin, Ramadan tahun, sebelum ini, Ramadan tahun yang udah dilalui. Jadi beliau itu udah usia 89 tahun. Kena glaukoma, kemudian dibawa ke dokter mata. Saat itu karena beliau udah sepuh, jadi dikasih obat tetes mata aja untuk penanggulang glaukoma. Nah, ternyata obat tetes mata itu untuk beliau tidak mempan gitu. Nah, akhirnya beliau dikasih obat-obatan beberapa macam gitu yang harus diminum, ada yang 2 kali sehari, ada yang 3 kali, ada yang sebelum makan, ada yang setelah makan. Eh, dan itu diberikan untuk 15 hari minum obat, bukan obat kimiawi maksudnya. Nah, setelah kami berikan obat-obatan yang untuk 15 hari itu buat beliau, sehari aja minum obat, beliau kok kayak yang apa namanya, karena memang
ibu saya itu tidak terlatih minum obat kimiawi gitu karena memang udah lama kami memang menginikan makan beliau ya, mengatur supaya sehat dan tidak berkenalan dengan obat-obat kimiawi lagi. Nah, beliau sampai 3 hari kami kasih obat mata itu, beliau malah akhirnya kayak yang apa namanya, kayak keracunan obat gitu loh. Akhirnya saya hentikan memberikan obat dari dokter dan kami nggak konsultasi lagi ke dokter matanya. Tapi tetap aja tekanan bola mata beliau nggak berkurang gitu loh. Akhirnya setelah produk Hikari itu launching 23 Agustus kemarin, setelah beberapa bulan beliau mengeluh tekanan bola matanya setiap hari itu tinggi terus. Nah, saya coba berikan buat beliau 1 saset per hari. Walaupun di boxnya itu disarankan 3 saset kan. Nah, saya berikan aja buat beliau 1 saset dengan apa? Bilang ke beliau gini, coba kata saya mah baca baca ini setiap sebelum minum ini baca dulu Al-Fatihah, baca dulu pokoknya secara Islam gitu ya, baca dulu sholawat gitu. Nah, dalam pikiran saya kalau ibu saya minum 3 saset sekali minum itu kan dia baca sholawatnya sekali ini jadi ya udahlah 1 saset per hari aja gitu. Jadi semakin banyak beliau baca sholawatnya gitu. Itu pikiran saya waktu itu. Tapi alhamdulillah gitu 1 pekan minum beliau udah nggak bilang lagi tekanan bola matanya tinggi gitu. Nah, tapi saya belum berani ngecek gitu ya. Belum berani nanya ke beliau. Saya lanjutkan aja habis 1 box itu 1 bulan. Nah, setelah habis 1 box itu baru saya nanya ke beliau masih ada nggak perasaan bola mata kayak mau loncat kayak yang seperti biasanya. Enggak tuh katanya. Terus yang tadinya gelap banget itu kok mulai kelihatan kan dikasih nasi merah. Beliau tahu kalau nasi itu warnanya merah gitu. Berarti bisa kelihatan lagi gitu walaupun masih samar-samar gitu. Nah, itu untuk Hikari yang saya cobakan ke ibu saya. Demikian Pak Yusuf, Kak Oke, Anis. Kak Heeh. Nevi, terima kasih atas sharing testimoninya. Jadi gini, glaukoma itu kan sebenarnya adalah salah satu ada sebabnya ya. Tiba-tiba kenapa bisa jadi glaukoma? Apakah kemungkinan bisa karena diabetes, ya kan? Karena diabetes itu kan pengaruhnya nanti kepada tekanan darah tinggi. Jadi tekanan tekanan apa pembuluh darah yang di mata itu menjadi sangat kuat dan itu kalau pecah itu bisa menjadi buta kan. Nah, itu juga harus diberesin terutama dengan subarasi dan usukusi. Kenapa? Karena diabetes itu harus diperbaiki dulu tuh diabetesnya. Jangan Hikari pasti itu akan membawa dampak seperti yang diceritakan oleh Kak Nevi ya. Tapi sumber awalnya itu harus diberesin, diabetesnya diberesin, tekanan darahnya harus diberesin itu kan. Dengan apa ya? Dengan subarasi dan usukusi. Ya, karena apa? Usus itu pengaruhnya di perut, di usus tadi itu. Kalau usus kita nggak bagus, ya apapun yang kita makan ya serapnya kurang bagus. Sehingga jadi tiga tiga produk ini tuh saling mendukung. Jadi bukan bukan sendiri-sendiri gitu loh. Subarasi oke, Utsukushi oke, Hikari oke karena Hikari memang langsung kepada pengaruhnya kepada mata dan otak. Nah, ya, jadi itu teman-teman. Terima kasih Kak Nevi atas Iya, testimoninya. catatannya ibu saya memang tidak punya diabetes gitu. Hmm. Jadi murni memang kata dokter itu memang ya nggak tahu pengaruh usia atau apa karena beliau tidak diabetes gitu. Oh iya, ya kalau misalnya ada yang punya diabetes itu kan Ya, sangat kalau turun diabetes gitu. mungkin iya. Tapi tetap aja akhirnya saya kasih beliau ketiga-tiganya gitu. Iya, iya karena kan Iya, supaya terjadi regenerasi selnya membaik kan. betul. Nah, oke Kak Nevi, terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Anis sebagai host. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Pak Yusuf, Kak Nevi, dan terima kasih untuk semua yang hadir di hari ini. Ibu Susi, Kak Andi Mihrak, Kak Supriyanto, Kak Yulia dari Medan. Ini ada Kak NFK ini dari Purwakarta ya, Kak Suwanti, Kak Tuti Rahmi, siapa lagi nih? Kak Eli di Kudus, kemudian Kak Amanu, luar biasa, Sri Agustina di Medan, dan Kak Vera, Kak Irma ya. Terima kasih sudah hadir. Nanti silakan menghubungi pengundangnya ya untuk dapat info lebih lanjut. Terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti di LOP Zoom Marathon yang ada setiap hari dan sehari kurang lebih 3 kali. Terima kasih ya. Makasih Mbak Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya untuk hari ini warahmatullahi berarti masih ada ini ya, masih ada jam Jam 1 dan jam 3. ya
Ya. Izin Jam ya. 3, Jangan jam 3 di direkam. jam 7 kalau nggak salah. Oh, oke. Oh iya, Ya, jam 3 dan setengah, jam 7. jam 7, Oke, jam 3, jam 7 baik. malam. Oke, Iya. terima kasih Baik, terima semuanya. kasih 5 box, Terima Kak Rohmi. kasih. Keren. Alhamdulillah lagi ikut Zoom closing 5 box. Oke, sip ya. Oke ya, teman-teman, saya end ya, izin end ya. Sudah selesai. Oke, Oke, terima kasih Assalamualaikum. semuanya. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu wabarakatuh. lagi. Iya.